Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Isnar Harahap, NPM 20150061, Prodi Vokasional Informatika semester 4, dengan mata pelajaran Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, langkah yang pertama saya menjelaskan tentang proses perangkat lunak, yang dimana pada proses perangkat lunak ini, kita akan menjalankan sebuah program. Kemudian, judul-judul besar yang akan saya jelaskan yaitu manfaat pengukuran proyek perangkat lunak, pengukuran metrik dan indikator, metrik dalam proses dan domain proyek, kemudian indikator proyek memungkinkan manajer proyek. Memungkinkan manajer proyek ini melakukan perangkat lunak. Kemudian, selanjutnya ada cara mengukur reliabilitas proses perangkat lunak secara tidak langsung. Kemudian, ada etika metrik perangkat lunak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu manfaat pengukuran proyek perangkat lunak. Yang pertama yaitu membantu memperkirakan kualitas produk kerja teknis. Maksudnya, manfaat pengukuran proyek ini dia membantu untuk sebagaimana perangkat lunak ini akan melakukan tugasnya sendiri. Maka di situ ada memperagakan atau memperkirakan kualitas produk yang akan perangkat lunak kerjakan. Kemudian, membantu mengambil keputusan taktis pada saat proyek sudah berjalan. Maksudnya, dia mengambil keputusan apa yang akan dibuat oleh proyek ketika perangkat lunak ini sudah berjalan. Kemudian selanjutnya di sini ada pengukuran metrik dan indikator. Yang pertama, mengidentifikasikan kuantitatif dari luasan, jumlah, dimensi, kapasitas atau ukuran dan atribut sebuah proses atau produk. Dia mengidentifikasikan dari luasan, jumlah, nilai, dimensi, dan kapasitas dari perangkat lunak ini. Makanya dia membuat sebuah ukuran supaya produk dan yang sudah diproses itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, yang kedua yaitu metrik perangkat lunak menghubungkan pengukuran individu dengan banyak cara. Contoh seperti rata-rata jumlah kesalahan yang ditemukan per kajian atau jumlah rata-rata yang ditemukan per son atau hor yang dipakai pada kajian. Maksudnya, dia mengukur individu di mana rata-rata jumlah yang ditemukan di perkajian dengan yang ditemukan dengan person hor akan dipakai pada sebuah kajian perangkat lunak. Kemudian, selanjutnya di sini ada mengumpulkan pengukuran dan mengembangkan metrik sehingga diperlukan suatu indikator. Maksudnya kombinasi dari metrik yang memberikan pengetahuan proses perangkat lunak, sebuah proyek perangkat lunak atau produk sendiri, dia diukur dan dikembangkan dalam metrik sehingga mempunyai suatu indikator yang bagus. Oke, selanjutnya di sini ada metrik dalam proses dan domain project. Dia dikumpulkan sehingga indikator proses dan produk dapat dipastikan. Indikator berfungsi sebagai memperoleh pengetahuan tentang reliabilitas, memungkinkan manajer dan pelaksanaan memperkirakan yang akan dikerjakan. Kemudian selanjutnya di sini indikator proyek memungkinkan manajer proyek perangkat lunak, yaitu yang pertama yaitu memperkirakan sebuah proyek yang sedang berlangsung, kemudian risiko-risiko potensial, kemudian menemukan area masalah sebelum masalah tersebut semakin kritis. Kemudian, menyesuaikan aliran kerja atau tugas-tugas, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kemampuan tim proyek untuk mengontrol kualitas hasil kerja dari sebuah rekayasa perangkat lunak.
Cara mengukur reliabilitas proses perangkat lunak secara tidak langsung berdasarkan keluaran yang diambil oleh proses yang pertama itu mencatat yang disampaikan dan dilaporkan oleh pemakai akhir. Pertama itu contohnya produk kerja, usaha manusia, waktu kalender, konfirmasi jadwal, serta pengukuran yang lain. Kemudian, metrik perangkat lunak atau grady. Dia digunakan dalam istilah kepekaan organisasi untuk mengidentifikasikan data metrik. Kemudian, dia memberikan umpan balik kepada individu atau tim untuk mengumpulkan pengukuran pada metrik. Dia mengumpulkan sebuah semua regular kepada individu supaya si individu ini mengumpulkan pengukuran yang sudah ditentukan oleh metrik. Kemudian jangan menggunakan metrik untuk menilai individu. Oke, selanjutnya di sini ada pengukuran perangkat lunak. Yang pertama itu perangkat lunak diproses secara menyangkut biaya dan usaha yang diaplikasikan. Kemudian, pengukuran langsung dari produk menyangkut yaitu yang pertama ada deretan kode, kecepatan eksekusi, ukuran memori, cacat yang dilaporkan pada sejumlah periode tersebut atau periode waktu. Kemudian, di sini ada pengukuran tidak langsung dari produk. Yang pertama itu menyangkut fungsionalitas, kualitas, kompleksitas, efisien, reliabilitas, dan kemampuan pemeliharaan, dan lain-lain. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas ada 3 sudut. Yang pertama yaitu operasi produk atau menggunakannya, revisi produk atau mengubahnya, transisi produk atau memodifikasinya untuk berjalan dengan lingkungan yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan antara kualitas dan aspek-aspek lain dari proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama di sini ada kerangka kerja memberikan suatu mekanisme untuk manajer proyek untuk mengenali kualitas-kualitas apa yang penting. Maksudnya di sini dia mengerintis semua proyek atau manajer yang berkualitas, yang sudah mengenali kualitas, maka dia dipilih sebagai orang yang terpenting. Kemudian yang kedua ada kerangka kerja memberikan alat untuk menilai secara kuantitatif bagaimana kemajuan pengembangan dari proses perangkat lunak. Kemudian yang ketiga yaitu kerangka kerja memberikan interaksi dalam personil QA di sepanjang usaha pengembangan. Dia memberikan sebuah materi tentang interaksi personil QA di sepanjang dalam pengembangan usaha tersebut. Kemudian yang keempat di sini ada personel jaminan kualitas dapat menggunakan induksi buruknya kualitas atau untuk membantu mengidentifikasi standar-standar yang diusahakan di masa yang akan datang. Maksudnya dia di sini setelah kerangka kerja memberikan suatu proyek dan menilai suatu proyek dengan mengembangkan suatu proyek, maka si individu atau si induksi ini membantu mengidentifikasi standar-standar yang sudah diusahakan oleh kerangka yang 3 tadi. Maka si personil ini akan mengumpulkan semua data-data yang akan diproses oleh perangkat lunak. Mungkin penjelasannya sudah cukup. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.